Wa raina fi kitabi At-Tirmidzi wa Ibnu Sunni bi isnadin fihi dha'fun. Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Sunni dengan sanad yang ada dhaif di situ dari sahabat An-Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yusbihu thalatha marratin, barang siapa yang membaca di waktu masuk ke pagi hari 3 kali baca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim 3 kali. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Habis itu kita baca law anzalna wa qara'a thalatha ayatin min suratil hashr. Law anzalna hadzal Qur'an ila akhirih itu, maka waqallallahu ta'ala bihi sab'ina alfa malakin. Allah menugaskan untuk orang tersebut, nugasin siapa? 70.000 malaikat. 70.000 malaikat. Yusalluna alaihi, yang membacakan istighfar kepada orang tersebut hatta yumsi, sampai sore hari itu. Hatta yumsi. Sampai sore betul. Malaikat 70.000 membacakan istighfar. Salawat daripada malaikat artinya permohonan ampun. Nggak nyampe sore, siang hari dia meninggal. Wa in mata fi dzalikal yaum mata syahidan. Jika kalau dia meninggal di hari tersebut, maka dia meninggal dalam keadaan mati syahid. Dicatat. Tidak perlu jalan musuh, tidak perlu ngadu pedang, tidak perlu berantem, tidak perlu nyari kafir harbi, tidak perlu di barisan peperangan. Kita digolongkan dengan orang-orang yang mati syahid. Itu kan pagi. Wa man qalaha, barang siapa yang membacanya hina yumsi, ketika sore hari, kana bitilkal manzilati, maka orang tersebut berada di dalam kedudukan tersebut. Jadi dia akan diistighfarkan oleh malaikat sampai menjelang pagi berarti. Paham itu? Kalau meninggal di malam harinya, meninggal dalam keadaan syahid. Ayo kita baca. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ولجعلنا آمنا القرآن للناس لعلهم يتفكرون. الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق الواحد المستغفر له الأسماء الحسنى يغفر له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Waraina, dan kami meriwayatkan juga di kitab Ibnu Sunni, di dalam kitab Ibnu Sunni an Muhammad bin Ibrahim an abihi radhiyallahu anhu, dari sahabat yang bernama Ibrahim. Allah alam siapa Ibrahim siapa. Qala, beliau berkata, wajjahana, mengarahkan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin, di dalam rombongan peperangan. Jadi Rasulullah ngasih taujih, arahan untuk pergi dalam satu sariyah, ya. Sebagaimana kita ketahui, peperangan zaman Nabi itu dibagi dua, ada namanya ghazwah, ada namanya sariyah. Ghazwah itu setiap peperangan yang dihadiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sariyah itu adalah rombongan pasukan yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu peperangan, ya. Ini kata ayahnya Muhammad bin Ibrahim itu, beliau berkata bahwa kami pernah diutus dalam satu sariyah, maka sebelum berangkat fa'amarona an naqra'a idza amsayna wa idza asbahna. Beliau memerintahkan kami agar membaca di waktu masuk sore hari dan masuk pagi hari. Baca ayat yang biasa kita baca dalam Suratul Latif, apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un.
لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما يساق إلى ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. Maka faqara'na, kami membacanya sesuai arahan Nabi. Faghanimna, maka kami menang, mendapatkan ghanimah, wasalimna, dan kami selamat. Jadi walaupun peperangan sudah ada jaminan kalau menang dapat ghanimah dan pahala berjihad, kalau meninggal dalam keadaan syahid. Tapi bukan berarti kita di dalam peperangan itu tidak ada taktik ketat. Amin. Kata Rasulullah SAW, jangan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita peperangan, jangan minta. Jangan minta istilahnya ketika musuh itu sampai kita berantem saling bacok. Selama bisa dihindari, dihindari. Tapi kalau sudah berhadapan, kata Rasulullah, pas butuh, mesti kita kuat, mesti sabar, nggak boleh kita lari ke belakang. Paham betul? Jadi kita jangan mencari musuh. Ya, kalau udah berhadapan, ngaji aja siap, berantem apa lagi? Paham betul? Santri nggak punya keberanian, repot nih. Paham betul? Ada yang bentak sedikit langsung minta ampun. Apa? Paham betul? Nanti kita mesti paham, mesti punya rasa satu harga diri, rasa malu, dan kita mesti punya istilahnya sebagai laki-laki mesti ada. Jangan mau diancam orang, jangan mau ditakut-takutin sama orang. Kita tanamkan dalam hati loh. Karena pagi hari bangun sebelum subuh. Adzan subuh Anda baca doa apa aja. Salat subuh berjamaah. Beres subuh Anda baca Allahumma ya kafiyal bala. Baca wirdul latif, wirdul sahra. Baca wirid Syekh Abu Bakar bin Salim, baca hizib al-Imam An-Nawawi, baca doa Nabi Allah Isa, dan baca doa Sayyidah Fatimah. Habis itu ada orang yang ngancam, Anda takut? Terus apa? Bacaan ketika kita baca ini apa? Efeknya buat kita ini apa? Enggak ada, menumbuhkan rasa keberanian kita karena merasa Allah Subhanahu Wa Taala selalu bersama kita. Nanti kita main-main bacanya. Paham itu? Suatu bacaan itu akan mempengaruhi orangnya. Paham itu? Orang yang senantiasa dia mulazamah membaca Al-Quran, itu keberanian. Berkah Al-Quran itu senantiasa menemani. Kalau mereka senantiasa baca Al-Quran, tapi dia amar ma'ruf takut, nahi munkar takut, bilangin orang takut, nanti ada rasa segan, jadi orang penjilat, mencela-mencela. Berarti bacaan yang dia baca ini nggak berpengaruh sama dia. Kita berharap membaca sesuatu itu karena kita yakin bahwa yang kita baca itu akan berpengaruh sama hidup kita. Paham tak? Apa yang paling pertama? Itu. Yang paling berpengaruh adalah sama kebaikan kita. Kita senantiasa jadi orang baik. Senantiasa jadi baik. Dan kita tidak takut untuk menyampaikan dakwah Nabi SAW. Itu kan begitu. Kalau tidak ada efek, buat apa? Paham tak? Jadi jangan berharap kata Rasulullah kita berhadapan dengan musuh. Tapi kalau sudah berhadapan, maka butuh tenangkan, sabar, hadapi. Begitu Dato. Tidak boleh kita mundur ke belakang. Bahkan kalau di perang lagi berkecamuk perang, kita melarikan diri. Itu termasuk al-firar minaz zahab. Termasuk dosa besar. Termasuk dosa yang paling besar adalah al-firar minaz zahab. Nah, kenapa kita kabur dari peperangan itu termasuk dosa paling besar? Karena bukan mempengaruhi ketakutan sama diri kita saja. Karena rasa takut di dalam peperangan itu adalah modal utama untuk kekalahan. Kalau kita sudah takut berarti kita kalah sebelum mulai. Udah. Sunda bilang jawab meneh dipacok. Ayam. Belum berhadapan. Belum diapa-apain, belum. Belum. Paham itu? Kadang-kadang anjing atau kucing kita belum apa, belum ngambil kayu kita belum dikepuk sama dia udah.
Makanya kelebihan Rasulullah itu, kata Rasulullah, beliau katakan, aku diberikan 5 keutamaan yang tidak diberikan pada umat-umat sebelumnya. Salah satunya, nusirtu birru'bi masyirata syahri. Aku ini diberikan rasa takut musuhku sebelum nyampainya perjalanan 1 bulan. Jadi perjalanan 1 bulan Rasulullah baru mau jalani. Ini 1 bulan perjalanan ini musuh itu udah ketakutan. Dengar ada Rasulullah itu mau menyerang mereka itu udah ketakutan sendiri. Ghazwatul Mu'tah yang terjadi di Suriah itu, perbatasan Suriah dan Palestina itu. Sina Zaid bin Harithah itu beliau yang mimpin. Beliau membawa pasukan itu mungkin sekitar 3.000 sampai 10.000-an. Sedangkan musuh 200.000. Saking takutnya mereka, dan mereka tahu jumlah musuh itu sekian. Jadi pasukan Rum itu ketika membawa pasukan itu 100.000. Sebelum nyampe ke tempatnya itu mereka minta dari setiap kerajaan-kerajaan kecil di bawah pengaruh istilahnya Raja Kaisar itu, minta lagi sampai terkumpul 100.000, jadi 200.000. Bayangin. Dan jumlah tersebut tetap tidak bisa dikalahkan. Paham itu? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya Zaid meninggal, maka yang memimpin pasukan adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib meninggal, maka yang memimpin adalah Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah meninggal, maka orang Muslim silahkan memimpin pimpinan sendiri. Sampai ketiga-tiganya wafat, kemudian dipegang oleh Saifullah al-Maslul, Sayyidina Khalid bin Walid. Paham itu? Kemudian beliau nyari celah daripada pegunungan yang tidak bisa ini, kemudian mereka melarikan diri ke situ sampai musuh tidak bisa mengejar. Paham itu? Itu kelebihan. Awal mula umat Islam ketika berperang, wajib setiap orang sabar terhadap 10 musuh. Jadi kalau musuh ada 1.000, kita ada 100, artinya sebanding. Tidak boleh kita bilang musuh lebih banyak, tidak boleh. Kita mesti sabar menghadapi 10 musuh. Kemudian diringankan, kata Allah Subhanahu wa taala, al-ana khafafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Setelah itu diringankan, jangan 10, tapi 2 berbanding 1. Jadi kita ini mesti sabar menghadapi musuh. Ketika musuh 2, kita sendiri artinya sebanding. Jadi kalau musuh ada 1.000, kita cuma 500, berarti sama. Jangan kita bilang musuh lebih banyak, enggak. Sama. Sebab kita mesti setiap orang itu sabar menghadapi 2 orang. Karena di dalam peperangan itu bertahan. Sabarnya itu yang paling terpenting. Masalah sakit ya sakit. Jadi gimana kita bisa bersabar? Baru ada jerawatan pecah sedikit di kepala, habis itu izin gak hadir halakan. Sakit, iya betul sakit. Sampai ke kepala nyutut, iya betul. Paham itu? Cuman apa yang membedakan orang berani, orang besar dan tidak? Ya bisa sabar. Satu orang zaman tabi'in itu terkenal, beliau itu tukang gulat. Kalau udah gulat menang terus katanya. Sampai dia ditanya, apa sih rahasia ente kok bisa menang terus kalau gulat itu? Oh kata dia gampang, anda mau buktiin. Sekarang telunjuk ente gini ya. Sekarang telunjuk anda gini, ente gigit telunjuk anda gigit telunjuk ente. Gigit yang keras dan anda mau gigit yang keras. Sampai digigit, berarti baru sebentar nih orang udah jeriat duluan. Nggak kuat. Kata dia, bihada ghalabtur rijal. Dengan cara ini anda bisa ngalahin orang-orang. Artinya apa? Dengan cara nahan ini sakit, dia digigit itu sakit sama. Cuma dengan cara bertahan menunjukkan. Nah, oleh karena itu al-firar minaz zahab, kabur di dalam peperangan termasuk dosa yang paling besar itu. Kenapa? Karena dikira orang dia lari itu bukan takut pribadi, sebab ada serangan musuh yang lebih besar. Akhirnya orang lagi semangat langsung, Ini kenapa? Nanti bayangin waktu perang Uhud, para sahabat itu lagi kedesak, kemudian setan langsung nyerupain satu orang, kemudian bilang, mata Muhammad. Rasulullah diteriakin banyak. Sampai beberapa sahabat mengatakan, kalau Rasulullah sudah meninggal, kita merjuangin siapa? Sampai mereka itu lemes, mau perang ini gimana? Kita merjuangin siapa? Rasulullah udah wafat. Sampai Rasulullah SAW teriakin, suruh orang-orang dekatnya, itu setan, itu iblis, itu nyerupuin manusia. Teriakin lagi, Rasulullah masih hidup.
Bertahan dalam keadaan Rasulullah digosipkan meninggal itu bertahan beberapa sahabat itu. Termasuk ayah tirinya Sina Anas bin Malik. Beliau itu bertahan. Anak panah berapa puluh, berapa ratus yang beliau semuanya ditembakin. Tidak pernah jadi tamengnya Rasulullah dan beberapa sahabat. Sampai kepada sahabat yakin bahwa Rasulullah masih hidup, baru bisa berkumpul kembali. Ditekan lagi musuh, kemudian naik ke pegunungan. Itu sampai seperti itu, bayangin. Paham itu? Makanya hati-hati kita. Rasa takut ini tidak boleh kita membuat rasa takut kepada siapapun, tidak boleh. Kita tidak boleh menyebarkan sesuatu berita yang menyebabkan kedamaian, ketenangan di suatu tempat itu nanti hilang. Terkecuali kalau sudah meyakinkan betul ini suatu bahaya, wajib kita sampaikan kepada orang. Tapi baru gosip, baru berita, baru desas-desus, baru isu, tidak boleh. Tidak boleh. Dalam Al-Quran nomor paling pertama ujian dari Allah disebutkan walanabluwannakum bisyai'in minal khawf. Kami sungguh akan menguji kalian itu dengan sesuatu. Yang paling pertama adalah rasa takut. Hati-hati kalau udah rasa takut ada, repot. Ada ninja bacokin kiai, ustaz, hati-hati, sebarin. Nggak tahu siapa ini pertama yang nyatat, nanti sumbernya dari mana, buktinya apa segala macam. Betul banyak kekurangan di dalam pemerintahan kita, apakah di polisi, apakah di tentara, betul. Kadang-kadang mereka ada keteledoran, kadang-kadang mereka malas, kadang-kadang melakukan sesuatu mesti disogok segala macam. Tapi apakah sebobrok itu orang yang dikatakan muslim berada dalam instansi pemerintah? Belum tentu. Masih banyak orang-orang yang baik, masih banyak. Apakah yang menyebarkan berita ini adalah orang baik yang peduli sama umat muslim? Sedangkan umat muslim itu kita diwajibkan ketika datang suatu berita mesti cross check, mesti tabayun dulu sumbernya dari mana, benar atau tidak. Bahkan setiap berita yang benar pun termasuk dosa kalau kita nyebarin semua yang kita dengar. Rasulullah kafa bil mar'i kadziban. Cukup seorang itu jadi pendongeng handal, jadi tukang tipu, nyebarin tipuan, dia nyebarkan sesuatu yang dia dengar. Dia dengar ini, sebarin. Dia dengar ini, sebarin. Dia dengar ini, sebarin. Kesian. Apalagi yang jadi korban orang tua, baru megang HP. Baru bisa. Ada link, sebarin. Ada link, sebarin. Ada terus gitu. Disebarin sama bapak-bapak. Kiai-kiai besar yang udah hidupnya udah nggak lihat, udah nggak pernah nonton TV, udah nggak pernah dengar berita, udah disampaikan ini jadi kiai begini, Ustaz, Beb, jadi ini ada ini, dibahayain kayak gitu. Ya orang rahmat, orang banyak kasih sayang di dalam hatinya, nggak tega. Kita manfaatin tuh kebaikan dia tersebut, akhirnya dia hati-hati. Kita tidak boleh seperti itu, ngerti? Tidak boleh nyebarin rasa takut kepada orang-orang, tidak boleh. Bahkan sebisa mungkin kita cari sumbernya, kemudian dari mana arahnya. Kemudian apa alasannya, dari mana asalnya. Kita ajak beberapa orang, yuk kita hilangkan rasa takut tersebut. Karena ada apa? Oh ada binatang buas, kita cari binatang buas. Oh ada orang yang suka nyolong apa segala macam. Yuk kita tingkatkan keamanan, bikin orang itu tenang. Begitu. Nah itu rasa takut. Jadi kita hati-hati ya. Hati-hati kita menyebarkan ketakutan di antara orang-orang.